Selamat malam Pak Felix, kami dari kelompok 3. Jadi pada video ini kami akan melakukan diskusi mengenai film dokumenter Metaverse serta keterkaitannya dengan anti korupsi dan kekerasan seksual. Dan kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri, Samuel Jendaran Saputra, lalu ada Satriani Wijaya, Richard Michael Duncan, Ricky Marcelino Chandra, dan juga Raja Daud Pratama. Jadi hari ini kami sudah memiliki beberapa topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai pemahaman apa yang kita tangkap dari film dokumenter Metaverse tersebut, yang kedua mengenai pemahaman kita tentang kekerasan seksual, yang ketiga ada pemahaman kita mengenai anti korupsi, dan yang terakhir tuh apa keterkaitan yang kita dapat antara dari kekerasan seksual, anti korupsi dengan Metaverse ini. Jadi kita akan mulai diskusi ini dengan pemahaman kami mengenai film dokumenter Metaverse. Bisa dipersilakan, yang mau menyampaikan pendapatnya bisa langsung open mic aja. Baik, menurut saya kalau yang saya tangkap dari isi video Metaverse itu intinya mengenai sebuah perkembangan akan teknologi agar kita itu bisa terhubung dengan siapapun, baik itu teman maupun keluarga atau orang lain melalui seperti layar seperti yang kita lihat sekarang ini, seperti menggunakan teknologi seperti laptop atau HP, seperti kita tuh bisa melihat benar-benar seperti di dunia nyata. Konsep dunia virtual itu yang akan tentunya membantu kita untuk bisa hidup lebih modern lagi di masa depan dengan segala kemuktahiran dari internet. Tentunya ini akan berlaku pada era dunia digital di masa yang mendatang, dan itu akan, menurut saya akan segera berlaku sejak tahun di awal 2022 ini. Terima kasih. Oke, mungkin aku juga mau berpendapat, juga hampir sama kayak Ricky, hampir setuju kalau Metaverse itu konsep dunia virtual. Jadi ini konsepnya itu menggabungkan aspek dari media sosial, terus ada dari aspek game online-nya juga, ada aspek augmented reality atau AR, sama virtual reality atau VR, sama cryptocurrency juga, yang memungkinkan penggunanya itu berinteraksi secara virtual. Jadi bisa dikatakan Metaverse ini seperti lanjutan dari NFT yang kemarin sempat viral juga, NFT. Jadi dalam Metaverse ini juga kita nggak hanya berinteraksi sosial juga, kita di sana juga bisa seperti bermain bersama dengan teman-teman lain secara virtual, secara nyata gitu, menggunakan device VR kayak Oculus VR gitu. Terus bisa olahraga, bisa mendapatkan edukasi juga, bisa berjualan juga dan lain-lain. Jadi mungkin ini next level dari peradaban kita sebagai manusia di era digital mendatang, seperti itu sih. Oke, dari Satria aku mau nambahin beberapa hal. Seperti kata Satria tadi kan, dan juga Ricky, itu sebuah dunia virtual. Jadi kalau dari pendapatku sendiri sih hampir sama. Jadi dalam Metaverse ini kita itu menciptakan suatu realita dalam dunia lain. Jadi kita itu seperti dalam dunia di saat ini, tapi kita membuat sebuah realita baru yang dalam bentuk dimana kita itu bisa bertemu dengan orang lain dari dunia, di penjuru dunia lain. Itu kita bisa ketemuan di satu tempat dalam waktu dan tempat yang sama itu. Jadi misalnya kita di masa depan nanti mungkin kita nggak perlu melakukan kuliah secara online, tapi kita bisa melakukan kuliah secara di realita ini, di dalam Metaverse. Jadi dosennya di rumah, terus mahasiswanya di rumah, tapi kita bisa dalam suatu
kelas suatu ruangan yang sama, suatu dimensi realita yang sama. Jadi seperti itu. Dan untuk metaverse ini sebenarnya itu seperti yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg sendiri, itu teknologinya nggak jauh-jauh amat, maksudnya nggak yang di masa depan yang masih panjang. Sebenarnya ini udah deket banget. Jadi dalam beberapa tahun, mungkin 5-10 tahun lagi, mungkin kita sudah beradaptasi dengan teknologi itu. Jadi menurut aku itu sih untuk metaverse. Oke, mungkin langsung ke aku ya. Kalau menurutku dari video ini, pembahasan tentang metaverse itu tentang suatu teknologi yang dimana untuk mempersiapkan kinerja tentunya mendukung industri 5.0. Nah, itu nanti dimana kinerja ini, kalau yang di industri 4.0 adalah mengedepankan mesin atau teknologi. Nah, kalau yang di industri 5.0 menyelaraskan kinerja manusia dan teknologi. Jadi menurut saya ini juga salah satu bentuk persiapan untuk masa depan, bagaimana teknologi dan manusia bisa bekerja sama dan menghasilkan suatu produk atau usaha atau jasa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum ke depannya, seperti itu. Selanjutnya mungkin dari pendapat saya sendiri ya, itu metaverse ini hasil pengembangan teknologi yang sangat menarik sekali, dan dari film itu juga ada beberapa bidang yang dapat dirasakan menggunakan metaverse ini, seperti adanya kayak gaming, ada entertainment seperti misalnya konser itu yang di video, lalu juga ada fitness, ada bisa workplace di situ, bisa ada rumah di situ, ataupun pendidikan pun juga bisa dilakukan. Dan ada beberapa hal yang sangat menarik menurut saya ya, seperti misalnya di bagian pendidikan ada penjelasan bahwa bisa menyeting waktunya gitu. Kalau misalnya pelajaran sejarah gitu, juga mungkin kedepannya ada programmer yang melakukan program seperti simulasi kegiatan-kegiatan bersejarah, itu mungkin bisa sangat mendorong ketertarikan orang-orang juga buat belajar. Terus misalnya kalau di manajemen sendiri bisa kayak simulasi dalam perusahaan, kita mungkin bisa melihat secara langsung dari metaverse itu juga menurut saya juga akan sangat menarik gitu. Terus selain itu juga kalau dalam pekerjaan kita bisa meeting di situ dengan orang-orang dari luar negeri, misalnya dari secara virtual itu bersama. Tapi juga ada hal-hal yang harapannya ke depan itu seperti misalnya kacamatanya metaverse itu kan, kalau yang aku tahu ya juga dari yang dilihat dari video, kacamatanya kan besar banget gitu kan ya. Mungkin ke depannya bisa berharapnya jadi kayak ya kacamata biasa gitu, juga tidak merepotkan gitu kan ya. Sama mungkin aku mau tanya juga sih ke yang lain, kalau misalnya interaksi dari sosial di virtual gini pun juga bisa mempengaruhi interaksi kita di dunia nyata enggak sih? Soalnya kalau menurutku walaupun kita interaksi secara langsung di metaverse ini ya, kita kan bisa pakai avatar yang tidak sesuai dengan muka kita, misalnya jadi kayak robot, alien, apa-apa gitu kan. Kayak sama kayak kalau misalnya kita di media sosial lah, kan kita tidak diketahui ya mukanya kayak gimana. Kalau misalnya tanpa foto dan lain-lain, bisa komen sesuka hatinya. Gaming bisa, kadang orang bisa rame gitu, tapi begitu ketemu mendadak ternyata orangnya pendiam. Nah, kalau menurut kalian gitu, ini juga bisa ngasih dampak enggak sih kalau buat interaksi secara nyatanya? Kalau aku sih setuju sama Kak Samuel, kan karena kalau lewat media sosial itu kan kita kan nggak bisa mengenal kepribadian orang secara langsung. Jadi kita perlu juga melakukan tatap muka sih secara langsung.
Gitu dari aku. Kalau aku mungkin ada plus minusnya juga sih. Kayak mungkin tadi bener katanya Sam, kayak kalau melalui internet itu dia itu jadi kayak periang, terus kalau diajak ngomong enak, tapi kalau ketemu langsung jadi pendiam. Jadi mungkin mungkin plus minusnya mungkin kadang kayak ada orang yang bisa kayak jadi dirinya sendiri melalui online, dan ketika melalui langsung gitu itu mereka itu jadi pemalu, kayak mungkin dia punya social anxiety atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin kalau masalah itu ada positif negatifnya juga sih. Iya, itu benar juga sih. Dari teman-teman tadi kan bilangnya begitu ya, itu juga bisa mendorong kita kalau untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang ingin kita menjadi, yang ingin kita dalam yang sekarang nggak bisa, terus kita ingin menjadi seorang tertentu gitu loh. Dan itu juga bisa menimbulkan suatu ketergantungan juga. Dan juga masalahnya metaverse kan kita nggak tahu juga teknologinya ini mungkin ada kendala di masalah ngebugnya, atau ada misal ada kendala jaringan atau apapun itu. Jadi kan pastinya nggak seenak kita ngobrol di dunia nyata ini. Jadi mungkin kendalanya sih ada di masalah elektronik dan sebagainya sih. Kalau dari aku banyak setuju sama Richard karena bahas kekurangan, karena ya kalau pakai sebenarnya kalau misalkan kan kayak diwakilkan gitu kan, jadinya kayak kita nggak jadi diri sendiri, dan itu bukan meskipun itu dari pendapat kita, itu bukan sepenuhnya menjadi apa yang kita inginkan waktu kita pengen ngobrol secara offline. Jadi ya saya lebih meng-highlight ke kekurangannya sih, itu kalau dari saya. Iya, aku juga setuju sih. Jadi kalau misalnya dari interaksi pun kita juga harus bisa nyimbangin antara interaksi offline maupun online juga. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mau ditambahin? Belum kita lanjut lagi ke topik selanjutnya. Dari aku cukup. Mungkin aku ada tambahan satu sih. Apakah jika metaverse ini udah ada gitu, dan apakah itu bakalan cocok dengan situasi di Indonesia sekarang? Kalau dari aku dari pendapatku sendiri sih belum cocok sebenarnya. Soalnya dari mungkin juga dari kebijakan dari metaverse sendiri ya. Kan kalau terlalu bebas, nanti kan orang-orang bisa berkata seenak mereka ya. Jadi nanti kalau di online kan orang Indonesia kan terkenal barbar ya. Jadi kalau di metaverse itu gimana jadinya? Kan nanti tambah barbar lagi. Bisa-bisa nanti ada hate speech, nanti bullying, atau hal-hal seperti itu di metaverse. Jadi ini sebenarnya kembali ke regulasi dari developer sama yang membuat metaverse ini, gimana mereka mau metaverse ini menjadi platform yang bisa melimit ujaran jahat seperti itu tadi, atau mereka pingin freedom of speech seperti itu. Tapi kalau menurutku sih belum cocok ya. Ya, jadi aku setuju sama Richard. Menurutku kalau di Indonesia itu sebetulnya belum cocok. Cuma kalau dibilang cocok sih ya bisa. Cuma diperlukan adanya banyak persiapan. Jadi seperti dibutuhkan seperti keamanan atau landasan hukum cyber akan data kita pribadi. Tentunya menurut aku Indonesia itu juga perlu mempunyai tingkat literasi digital dan kualitas akan infrastruktur yang mumpuni untuk masyarakat agar bisa menyambut metaverse itu untuk persiapan kedepannya lebih baik
Gitu dari aku. Iya, di sini kayaknya juga meng-highlight kekurangan ya. Kayaknya Indonesia juga masih belum siap karena ya sebelum dari peraturan dan ketentuannya metaverse yang akan diaplikasikan mungkin dari mentalnya orang Indonesia dulu ya. Karena ya kalau orang Indonesianya memang belum siap, nanti banyak efek samping yang buruk daripada efek samping baiknya. Ya ada beberapa kasus-kasus sebelumnya yang udah terjadi dan ternyata orang Indonesia juga pemikirannya belum sampai situ. Orang Indonesia masih belum bisa terbuka kayak orang luar negeri gitu. Dan masih belum bisa menerima pendapat terkadang, karena ada yang menerima pendapatnya, ia menerima pendapat tapi dengan hati yang tidak legowo atau yang lain begitu. Ya kalau dari aku juga hampir sama sih, belum siap gitu ke arah metaverse ini kan sudah kayak dunia perkembangan yang jauh di atas gitu kan ya. Kita ini juga kadang mungkin dari media sosial, dari kayak Microsoft Teams, Instagram dan apa, kadang masih banyak orang yang juga bingung juga kan ya, juga masih ada penyalahgunaan di sana kan. Jadi mungkin tapi mungkin kalau menurutku di pendidikan bisa diterapkan sih kalau untuk metaverse itu kesiapannya, karena kita secara daring misalnya online ini sudah bisa menjalankan gitu, secara Microsoft Teams, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Mungkin dengan pendidikan metaverse itu bisa lebih mendorong lagi sih dari situ, karena interaksinya kan juga lebih banyak dari situ. Menurutku gitu sih. Ya kalau aku mungkin sama kayak tadi, Daud, mental Indonesia masih belum siap. Maksudnya di sini bukan belum siap semuanya, tapi nggak semuanya udah siap dengan metaverse. Tapi mungkin langkah awal dari metaverse mungkin juga bisa kayak tadi dilakuin awal-awal buat pendidikan tadi. Terus mungkin nanti kayak pekerjaan nanti udah bisa kayak dilakuin WFH melalui metaverse, itu mungkin juga bisa. Tapi mengenyampingkan dengan teknologi yang ada di Indonesia, mungkin secara mental itu Indonesia masih belum semuanya bisa seperti itu. Iya, sama mau nambahin dari yang tak bilang tadi, mentalnya orang Indonesia. Jadi kenapa orang Indonesia perlu mentalnya harus disiapkan, karena juga kita bisa lihat dari luar negeri ya, katakanlah di Amerika. Di Amerika itu ini kan metaverse adalah bentuk profil kita dalam sebuah bentuk kita dalam sebuah ini gambar atau apa itu ya. Dan mereka orang di luar itu lebih banyak memberikan masukan positifnya, kayak misalnya, oh bagus, oh keren, oh kamu aku tertarik, oh aku menyenangi itu. Nah beda kalau orang Indonesia kayak apa sih, oh nggak pantas, ini kamu jelek, kamu nggak pantas inilah dan lain-lain. Nah jadi yang emang benar-benar harus disiapkan adalah mentalnya orang Indonesia ya. Jadi karena orang Indonesia itu lebih suka cenderung untuk berkomentar negatif terlebih dahulu daripada membangun kepercayaan diri dari diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Iya sih, mungkin pada dasarnya kayak ya bisa dicontohkan kayak freedom of speech itu juga di Indonesia itu masih pengimplementasian dalam freedom of speech itu juga masih kurang. Soalnya kadang orang-orang itu ingin berpendapat tetapi tidak ingin menghargai pendapat orang lain. Mungkin dari situ itu juga merupakan titik awal mental Indonesia itu masih belum siap dalam menghadapi perkembangan digital dan teknologi sih. Oke,
Nah, jadi kalau dari situ sih yang aku tangkap berarti memang kalau Indonesia ternyata belum siap ya. Mungkin bisa tunggu perkembangan beberapa tahun lagi gitu baru bisa dilihat lagi kalau misalnya Indonesia siap menerima apa enggak gitu ya. Jadi ada pertanyaan lain mungkin? Kalau aku sih sudah sama. Bisa Dari Richard dilanjutkan. ada? Oke. Dari Jadi aku nggak ada. Jadi kita akan lanjut ke topik kita selanjutnya ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Jadi dari video dokumenter yang kita temukan kemarin itu yang sempat di-share di grup juga, sama dari penjelasan di kelas pendidikan kewarganegaraan, yang kalian tangkap itu apa aja? Oke, dari aku kan di dalam video awal itu dicantumkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disampaikan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tindakannya itu merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Tentunya di dalam video tersebut disampaikan bahwa masih banyak sekali kasus-kasus yang muncul bahkan di berita mengenai pelecehan ataupun kekerasan seksual seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Mulai dari bermunculan di Instagram, Facebook maupun platform media sosial lainnya. Sebenarnya pelecehan seksual itu termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Tentunya di sini yang paling berkuasa itu yang paling banyak mengalami terjadinya kekerasan seksual yaitu adalah kelompok dari perempuan. Karena mindsetnya yang terjadi di dalam masyarakat itu perempuan itu merupakan komoditas sebagai properti tubuh yang lain. Jadi maksudnya itu laki-laki dibuat berpikir bahwa perempuan itu adalah milik dia. Tentunya kalau kita lihat itu bahwa kebanyakan laki-laki itu menganggap bahwa perempuan itu dijadikan sebagai objek yang paling rendah, sehingga bisa terjadi yang namanya itu pelecehan seksual. Ini bisa terjadi laki-laki dan kepada laki-laki maupun tidak kepada perempuan. Kekerasan seksual itu tentunya bisa terjadi pada laki-laki, tetapi kita tuh jarang mendengarnya. Kemudian yang saya tangkap itu bahwa laki-laki itu jika mengalami kekerasan seksual itu tidak terdapat payung hukumnya. Sehingga yang terdapat payung hukumnya yang tercantum itu pada kaum perempuan seperti pasal 285 KUHP yang menjadi korban itu hanyalah perempuan. Jadi jika perempuan itu maupun laki-laki yang mengalami kekerasan seksual itu juga bisa menyebabkan akan traumatis, sehingga trauma mengalami kekerasan seksual yang dialami korban itu tidak akan pernah hilang di dalam ingatan dari korban tersebut, sehingga diperlukan adanya rancangan UU tentang tindakan pidana kekerasan seksual, dan kita perlu menyetujui akan tindakan terhadap rancangan UU tersebut. Tetapi tentunya kita akan selalu bertanya, apakah jumlah pelaku dengan UU tersebut akan berkurang ataukah jumlah korban tersebut bisa saja bertambah meskipun terdapat rancangan UU tersebut. Sehingga kita perlu punya keberanian untuk melapor meskipun adanya undang-undang tersebut. Karena tidak menjamin dengan adanya rancangan UU tersebut kekerasan seksual itu bisa teratasi. Sehingga saya berharap itu kekerasan seksual itu bisa menurun setiap bulannya. Kemudian kalau dilihat dari teori etika itu dapat kita lihat bahwa dari sisi egoisme etis itu dinilai sangat etis, karena ini tentunya untuk mengejar kepentingan pribadi atau hanya berdasarkan nafsu dari seseorang saja, dan ini hanya berdampak baik untuk bagi diri sendiri si pelaku dan tidak berdampak baik bagi korban.
Kemudian dari sisi utilitarisme, ini menurut saya tidak etis karena ini dilihat sangat buruk dan tidak bermanfaat bagi korban. Ditambah membuat korban itu semakin akan trauma dengan perlakuan dari si pelaku. Kemudian dari teori deontologi, menurut saya ini termasuk tidak etis karena tidak sama sekali berhubungan dengan kewajiban kita sebagai manusia. Ditambah lagi dengan ini melanggar martabat hak asasi manusia. Kemudian dari teori hak, menurut saya juga tidak etis karena kita sebagai manusia tidak memperlakukan orang itu dengan baik dan membatasi hak-hak orang tersebut sebagai manusia. Dilihat dari teori keutamaan juga menurut saya tidak etis karena kita mengetahui bahwa pelaku tersebut dimungkinkan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kalau dari aku sudah cukup. Mungkin dari yang lain bisa dilanjutkan pendapatnya. Oke, mungkin aku mau nambahin juga nggak banyak. Jadi pada dasarnya kekerasan seksual itu perbuatan yang seperti merendahkan, terus ada menghina atau melecehkan atau menyerang tubuh atau menyerang fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang akibat itu bisa mendapatkan psikis atau fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan juga hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Dan juga kekerasan seksual itu ada 4 juga, jadi bisa melalui verbal, non fisik, fisik dan daring, atau melalui teknologi dan komunikasi. Jadi mungkin di sini aku lebih meng-highlight tadi benar kata Ricky yang di Indonesia ini perlindungan pada laki-laki untuk untuk speak up mengenai masalah menjadi korban kekerasan seksual itu masih sangat minim sekali, karena kita juga tahu yang menjadi korban itu tidak hanya perempuan aja, tetapi laki-laki juga sangat bisa untuk menjadi korban. Tetapi mungkin karena stigma bahwa laki-laki itu harus selalu kuat, laki-laki itu tidak mungkin terkena serangan seksual dari perempuan, dan juga bisa saja itu dari laki-laki ke laki-laki juga. Itu juga di zaman sekarang juga sudah memungkinkan, perempuan ke perempuan juga memungkinkan juga. Jadi mungkin di sini yang lebih disayangkan yang pertama itu terkadang kayak badan hukum itu kayak istilahnya menggampangkan masalah ini, karena yang tadi itu yang nggak hanya laki-laki juga, tapi kadang perempuan itu juga kadang masih diremehkan masalah kekerasan seksual. Dan juga mungkin kalau dari saya juga RUU PKS itu seharusnya harusnya disahkan juga, karena kita juga nggak mau katakanlah kalau semisal menjadi korban kayak dulu kasusnya yang di Surabaya itu yang yang ada kasus viral yang melalui WhatsApp yang ngirim gambar diungkep semua itu. Aku lupa itu kasusnya kayak gimana. Jadi kayak gitu, dan itu kan jelas gak bisa dilaporkan ke polisi, soalnya emang gak ada undang-undangnya yang pertama, kedua, dan korbannya juga laki-laki. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Dari pendapatku sih, dari video dokumenter itu ada kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Kalau dari opiniku, kekerasan seksual itu lebih kayak ke bentuk pemaksaan seksual kepada korbannya,
Tapi kalau dari pelecehan seksual itu dari ucapan bisa berupa verbal atau fisik kita yang menjelekkan atau menurunkan derajat korban kita. Dan seperti kata Satria dan Ricky juga, sebenarnya yang kebanyakan stigma di masyarakat kan biasanya itu pemerkosaannya kan dari cowok ke cewek ya. Nah itu sebenarnya itu meskipun dari cewek ke cowok itu bisa, dan juga dari cowok ke cowok itu bisa, dari cewek ke cewek juga bisa. Dan sebenarnya hukum ini kan sampai saat ini itu masih kekerasan seksual ini hanya untuk melindungi kaum perempuan atau wanita. Dan sebenarnya kalau kita ingin hukum supaya adil ke semua orang, kita harus segera mengubah ini agar meskipun dia tidak menutup gendernya, meskipun pria atau perempuan itu semua terjamin dalam hukum ini. Dan juga sebenarnya pelecehan seksual itu nggak hanya terjadi dari orang asing ya, itu bisa terjadi dari orang-orang terdekat kita, itu bisa dari pacar kita, dari keluarga kita, itu bisa dari siapapun juga. Jadi itu nggak menutup kemungkinannya. Mungkin dari aku itu aja. Mungkin dari aku lagi-lagi soal kekerasan seksual itu ya balik ke pribadi masing-masing ya. Soalnya kita mau nyalahkan perempuan karena cara berpakaiannya, ya nggak bisa kan, itu hak mereka untuk menggunakan pakaian itu, karena mereka juga sudah mengerti gaya berpakaian orang luar. Lalu kalau kita menyalahkan ke laki-lakinya, ya nggak bisa. Soalnya ya laki-laki selalu ada nafsu, ya kan. Jadi tidak mungkin kita secara gamblang menyalahkan laki-lakinya dan perempuan. Nah, jadi balik ke individunya masing-masing. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mau bertindak. Kalau misalkan emang ada kita sebagai laki-laki, ada perempuan pakai baju yang kurang bahan atau kurang tepat, ya kita harus menahan diri sendiri, bukan malah menyalahkan kamu pakai ini, aku jadi gini ya. Nggak bisa nyalakan. Dan adanya peraturan pun juga nggak menjamin itu semua. Seperti kata teman-teman sebelumnya, adapun peraturan ya nggak bisa menjamin bahwa peraturan itu bisa melindungi semuanya. Kita memang benar tahu ada beberapa berita yang muncul di publik, tapi ya nggak semuanya kita tahu. Mungkin ada yang tidak kita ketahui di balik itu semua gitu. Jadi ya balik ke mentalnya Lalisa lagi, mereka masih kurang dan perlu banget adanya sex education, bahwa bagaimana kita mendidik anak kita ke depannya, bahwa bukan dengan kekerasan, dengan tutur kata yang keras dan sulit dimahami oleh anak-anak kita, tapi kita harus memberikan pelajaran yang sesuai dan bisa dicerna oleh anak kita gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri agak berlawanan ya tadi sama punyanya Richard. Tadi kan Richard sempat itu ya, kalau misalnya kekerasan sama pelecehan itu beda ya. Kalau dari pendapatku sendiri gitu, sebetulnya pelecehan itu masuk ke kekerasan seksual. Soalnya kekerasan seksual sendiri itu ada pembagiannya. Sebenarnya kan lingkupnya luas banget. Jadi kekerasan seksual tuh kalau dari yang aku tahu tuh juga mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan itu semua masuk ke bagian kekerasan seksual. Terus lalu untuk secara dampak mungkin ke psikis, mental, trauma juga bisa ke fisik juga sih sebetulnya. Karena kekerasan seksual kan mungkin ada seperti pemukulan, tindakan kekerasan lain-lain gitu juga yang bisa berdampak pada kondisi tubuh seseorang gitu.
Lalu juga kalau dari aku mungkin banyak perspektif orang luar sana gitu nganggap kalau kekerasan seksual, pelecehan seksual itu hanya dari tindakan-tindakan seperti kayak orang yang suka pegang-pegang atau melakukan pemerkosaan gitu kan. Tapi ternyata bisa dari tadi juga sudah sempat disampaikan sih, ada secara non fisik ataupun secara online gitu. Dari komentar kita, dari lelucon, mungkin kita sendiri kadang lelucon yang kita kira cuma gojekan atau gurauan ke orang lain ternyata dianggap orang lain itu sebagai pelecehan seksual. Jadi mungkin dari perkataan kita juga mulai harus berhati-hati. Terus tadi juga Riki sempat sama Satria nyampein tentang payung perlindungan untuk pelecehan seksual laki-laki kan. Aku juga sempat dari video itu juga lihat bahwa memang kalau misalnya RUU itu cuma mencakup bagi korbannya itu apabila perempuan, dan kalau laki-laki pun itu adalah anak di bawah umur. Jadi adanya cuma perlindungan anak ataupun perempuan. Sedangkan kalau misalnya laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, pasal apa ya sebetulnya yang bisa dipasalkan kan. Jadi makanya aku sempat cari-cari juga kan, ada ahli itu yang ngomong kalau bahwa sebetulnya hal itu bisa berlaku pada perempuan karena ada dampaknya, misalnya kehamilan. Sedangkan kalau misalnya di laki-laki itu tidak bisa hamil kan. Jadi maka dari itu UU lebih condong ke arah perempuan. Tapi kalau dari aku sendiri sih juga kurang setuju ya kalau dengan pernyataan itu, karena walaupun memang ada dampak selanjutnya yaitu hamil, tetapi pada kenyataan kan sebagai korban ya berarti kita korban dari perlakuan itu. Dan juga aku sama mau nanggepi yang dari Daud tadi sih tentang pakaian terbuka. Mungkin memang pakaian terbuka tuh bisa jadi faktor untuk seseorang melakukan pelecehan. Tapi pada kenyataannya di Indonesia, kalau yang dari aku tahu ya, itu dari orang-orang, malah kebanyakan kasus-kasus pemerkosaan yang di TV-TV itu dari berita-berita ataupun media sosial itu orang yang berhijab. Maksudnya yang emang secara pakaian kan kalau berhijab tuh sudah tertutup semua gitu kan ya, apabila dibandingkan dengan gaya-gaya berpakaian barat yang sudah masuk. Dan kalau dari situ sih menurutku emang sudah dari pikirannya sih, yang maksudnya dari secara psikisnya gitu sudah ke arah tindakan kekerasan seksual dan pelecehan itu. Jadi dari aku gitu aja sih. Mungkin dari yang lain mau ada yang nanggapi atau ada pertanyaan lain? Ya, aku mau nambahin juga yang tadi dari Raja Daud yang berpakaian. Mungkin aku mau nambahin juga, kita juga tahu kalau semisal ada perempuan yang menggunakan pakaian minim, itu besar kemungkinan dia akan mendapatkan ya paling sedikit pelecehan seksual lah, paling sedikit itu. Dan seharusnya perempuan itu juga aku sadar, ya memang itu haknya untuk berpakaian, tetapi dia juga harus sadar akan resiko jika dia berpakaian seperti itu di Indonesia terutama, karena ya walaupun memang di luar negeri memang kebebasan berpendapat itu emang lebih maju daripada kita, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau tidak akan terjadi pelecehan seksual, walaupun ya mungkin agak minim. Tapi beda halnya yang di Indonesia itu mungkin karena memang kalau dari saya mungkin karena pengajaran tentang pendidikan mengenai seksual itu itu masih sangat tabu di masyarakat, sehingga itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Tapi nambah juga, tapi juga
dari perspektif laki-laki mengenai tadi itu yang perempuan mengenakan pakaian minim itu, dari laki-laki juga pasti ada salahnya. Pasti pembelaan mereka ya kamu sih pakai pakaian minim. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Itu pasti juga dari laki-laki karena laki-laki juga tersangka, pasti juga salah. Tapi jadi untuk masalah itu masih agak rancu juga sih. Ya, aku juga setuju sama pernyataannya Satriani juga sih tadi. Tentang kalau misalnya sex education-nya di Indonesia juga kurang, malah dianggap tabu. Padahal sebetulnya kalau menurutku pelajaran itu juga penting banget karena pemahaman masyarakat antar mengenai sex education tersebut. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, malah orang-orang tuh berprasangka kalau misalnya kegiatan seksual tuh misalnya mereka sudah melakukan tapi tidak sadar kalau misalnya itu tindakan seksual. Padahalnya kalau misalnya sudah dikasih pemahaman, ada edukasinya, itu bisa lebih dihindari, mungkin memperkecil resiko munculnya kasus-kasus baru tentang kekerasan atau pelecehan seksual itu. Dari aku gitu sih. Kalau dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Oh ya, dari aku mungkin saya mau menambah tentang ini ya. Kan di video itu ada korban dari kekerasan seksual. Dia kan cerita ya tentang bagaimana proses hukumnya, cara dia ngajuin kasus, terus proses dibawa di jalur hukum dan sebagainya. Dan yang kita dapat dari cerita dia itu sebenarnya agak mengecewakan sih hukum di Indonesia ini. Jadi seperti yang kita ketahui itu biasanya kalau masalah seperti ini itu kalau minim bukti dan sebagainya itu dipersulit ya sama pihak berwenang. Jadi untuk pengajuannya sih pasti lebih sulit dan bisa-bisa pihak masalah hakim dan polisi itu bisa-bisa korban ini yang jadi tersangka, bisa-bisa dia dibawa menjadi kasus pencemaran nama baik dan sebagainya. Jadi itu bisa istilahnya bisa backfire ke diri dia sendiri, seperti itu sih. Mungkin itu aja dari aku. Merki mau menambahkan atau cari doubt, atau kita bisa langsung ke topik selanjutnya ini? Aku nggak ada sih, Sam. Cukup aku. Aman aku. Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke topik selanjutnya ya. Jadi topik selanjutnya ini adalah tentang anti korupsi. Jadi dari sini bisa diskusi tentang yang kalian pahami tentang korupsi itu apa, mungkin dampak dan lain-lainnya. Jadi silakan yang mau mulai langsung bisa online. Oke, dari aku sendiri kalau korupsi itu yang aku tangkap dari video merupakan tindakan berbuat seperti curang yang memanfaatkan akan suatu kesempatan atau kondisi di mana itu tujuannya untuk kepentingan kita sendiri, seperti kasus menyuap. Tetapi korupsi itu menurutku tidak seputar hanya tentang uang atau barang, tetapi bisa hal-hal lain, misalnya seperti korupsi akan waktu dan lain sebagainya. Tentunya korupsi itu masih terjadi, tetapi kita sendiri bisa membentuk sikap kepedulian terhadap proses korupsi, sehingga tuh kasus korupsi itu bisa kita tekan agar kasus tersebut bisa mulai berkurang saat ini di Indonesia. Faktor-faktor dari kasus korupsi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu berasal dari dalam, di mana adanya sifat akan serakah atau ingin berlebih, ya bisa saja disebut, atau sifat akan tamak, seperti bagi dirinya cukup tetapi bagi orang lain itu tidak cukup, sehingga gaya hidupnya itu pengeluarannya lebih besar. Dan jika seseorang itu memiliki sifat tamak, maka dirinya itu akan selalu berusaha
dan berupaya untuk memenuhi hasrat akan kebutuhannya diri sendiri maupun sikap moral. Karena memiliki sikap moral yang akan lemah, itu dia tidak akan memiliki rasa kepekaan dan terhadap kebutuhan orang lain. Kalau dari sisi eksternalnya itu seperti politik di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian ada lingkungan yang berasal dari faktor budaya, akan gaya kepemimpinan, sistem ataupun mekanisme yang dianut. Jadi kemudian ada jenis korupsi seperti kerugian akan negara seperti pajak, kemudian ada suap menyuap, pemberian atau penerimaan uang atau hadiah, penggelapan, adanya penyalahgunaan jabatan, kemudian ada pemerasan, itu pemaksaan kepada seseorang untuk memberi, adanya kecurangan itu dalam pembelian barang, kemudian ada pengadaan akan barang dan jasa, dan gratifikasi yaitu pemberian hadiah berupa uang, barang, diskon, dan liburan. Tentunya tindakan korupsi itu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkannya ketimpangan pendapatan. Kemudian dapat saya ambil kesimpulan bahwa kita penting memiliki sikap integritas yang tinggi untuk melawan tindakan korupsi. Jadi sikap integritas yang dimaksud itu merupakan suatu tindakan atau perilaku di mana kita bisa itu melakukan semua hal dengan benar, di mana kita berada dengan atau tanpa siapapun kita berada, dan menghargai diri sendiri, waktu, serta orang lain. Dari aku sudah cukup. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan nanti ada aku sedikit ngutip dari Ricky yang kalau korupsi itu nggak hanya uang tapi juga waktu. Mungkin ada benarnya juga, tetapi kan dari secara pengertian juga, berarti korupsi itu berasal dari kata bahasa Latin corruptio atau corruptus yang artinya itu ada banyak. Jadi tindakan merusak atau menghancurkan, bisa juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Nah, jadi dari kata corruption ini masuk ke bahasa Inggrisnya jadi corruption, atau ke Belanda itu jadi corruption. Dan corruption itu itu udah masuk juga ke Indonesia jadi korupsi dalam KBBI. Jadi korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Jadi bisa dari perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya. Itu untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi tadi mungkin dari Ricky bilang kalau kayak korupsi waktu, korupsi itu dan lain-lain, itu mungkin ada benarnya, tetapi mungkin itu adalah cikal bakal akan terjadinya korupsi yang sesungguhnya, seperti itu. Dan juga korupsi ini itu dasarnya itu ada 5 komponen. Jadi korupsi ini yang pertama, korupsi itu adalah suatu perilaku. Dan juga yang kedua ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Lalu selanjutnya dilakukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Yang selanjutnya itu ada melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Dan yang terakhir itu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Dan menurut Zainal Abidin itu ada 2 jenis korupsi yang dilihat dari besaran uang yang dikorupsi atau asal dan kelas para pelakunya. Jadi yang pertama itu ada bureaucratic corruption. Itu korupsinya itu terjadi di lingkungan birokrasi atau pelakunya itu para birokrat atau pegawai rendahan, dan bentuknya itu menerima atau meminta suap dalam jumlah itu relatif kecil dari masyarakat. Dan jenis korupsi ini biasanya disebut petty corruption. Dan yang kedua ada political corruption, itu
terjadi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau luar pengadilan. Dan korupsi ini pasti melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orangnya itu memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, di dunia usaha atau pemerintahan. Dan jenis korupsi ini itu disebut grand corruption. Jadi mungkin kita juga tahu di Indonesia juga memiliki lembaga KPK juga, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi walaupun sudah diadakan KPK, itu korupsi masih ada dan lain-lain. Mungkin kalau menurut saya memang pendidikan anti korupsi di Indonesia itu masih kurang. Ya kita bisa lihat korupsi ada di mana-mana, itu masih banyak di pemerintahan atau di bagian kalangan bawah. Jadi menurut saya memang setiap sekolah dasar itu sudah ditanamkan pendidikan anti korupsi. Di samping tadi sex education, pendidikan anti korupsi juga tetap penting karena karena korupsi ini juga katakanlah penyakit dari negara yang memang udah akut dan memang harus diberantas melalui akarnya. Dan mungkin salah satu cara supaya memberantasnya supaya generasi muda sekarang ataupun masa depan itu sudah tertanam, oh korupsi itu salah, oh kita nggak boleh korupsi, seperti itu. Jadi dan pendidikan anti korupsi ini juga sangat penting bagi perkembangan psikologi siswa, dan pola pendidikan yang sistematik itu bisa bikin siswa itu mengenal lebih dini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, termasuk mungkin tadi yang tak jelasin kayak sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi itu seperti apa. Dan itu juga bikin generasi muda sekarang ataupun masa depan itu menjadi sadar bahayanya korupsi, bentuk korupsi, sanksi yang akan diterima korupsi. Jadi mungkin tugas dari KPK juga nggak bakalan seberat ini juga. Dan jadi pendidikan anti korupsi ini juga tindakan untuk mengurangi korupsi, seperti itu, yang mendorong generasi mendatang supaya mengembangkan sikap menolak secara tegas. Tapi kita juga nggak bisa mengingkari kalau tanpa adanya korupsi itu mungkin kayak pembangunan itu nggak bakalan berjalan. Kita sekarang bicara realita aja. Mungkin ada kayak beberapa kayak lembaga-lembaga pemerintah itu seperti katakanlah diadakan pembangunan jembatan katakanlah, dan seorang kepala desa atau mungkin pejabat-pejabat yang mengurusnya itu sudah menganggarkan segini dan udah terdapat uang tanda kutip ceperan supaya mereka mau mengerjakan itu. Jadi mungkin mengutip dari kata mantan anggota DPR, saya lupa. Jadi korupsi ini adalah bahan bakar pembangunan. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Ya memang salah, tetapi kita kalau berbicara realita memang itu realitanya. Dari pendapat aku tentang anti korupsi sih sebenarnya Indonesia kan terkenal banyak hal yang bagus ya. Tapi salah satu kejelekan yang terbesar itu adalah korupsinya. Kenapa? Karena aku juga pernah baca dari suatu artikel penelitian di Indonesia itu tingkat korupsinya itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi kita nggak bisa bayangkan, mungkin itu sudah kayak tertanam di sistemnya gitu ya, kayak dari pejabat, dari sampai bawah itu sampai polisi dan sebagainya itu udah tertanam. Dan sebenarnya aku mau bahas isu-isu yang biasanya kan banyak orang yang bilang kalau koruptor itu seharusnya dijatuhi hukuman mati ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku kurang setuju sih. Kenapa? Karena sebenarnya kalau hukuman mati itu nggak bakal memecahkan permasalahan korupsi ini sendiri. Ada benernya juga, mungkin menimbulkan suatu ketakutan supaya orang untuk mencegah tindakan korupsi, tapi itu
korupsi itu selalu pasti ada dari waktu ke waktu, meskipun misalkan ada hukuman mati itu mesti ada lagi orang yang korupsi, ada lagi yang korupsi. Sebenarnya cara terbaik untuk mencegah korupsi atau meminimalisir korupsi itu dimulai dari pendidikan sejak dini, seperti tadi kata Satria tentang pendidikan anti korupsi dari mungkin dari sekolah dasar atau sebagainya. Dan juga sebenarnya dari orang tua sendiri itu perlu mengajarkan ke anak-anak mereka tentang pentingnya memberi reward atau memberi hadiah dari nilai kejujuran. Jadi misalnya hal simpel sih, mungkin misal anaknya disuruh beli gula, dikasih uang 5.000, itu kalau bisa pulang ya sesuai gitu loh uangnya, jangan sampai kembaliannya dibuat beli lainnya gitu. Nah itu juga penting sih. Kalau dari yang membahas isu Satria tentang kayak yang tadi dana, misal membangun jembatan terus ada dana sisa, itu aku paham kenapa mereka melakukan itu. Sebenarnya dari awal itu kan biasanya kalau mereka ingin mencalonkan diri mereka sendiri, mereka ingin mencalonkan jadi anggota DPR, mereka ingin mencalonkan menjadi kepala desa, itu dari awal tuh mereka untuk mencalonkan itu pasti membutuhkan dana ya. Dan dana mereka itu pasti tuh biasanya tuh dari uang mereka sendiri itu, dan dananya itu setahu aku tuh juga besar banget sih, bisa ratusan juta sampai MM-an tuh bisa. Dan cara mereka untuk mengembalikan uang mereka sendiri itu, kalau yang kita ketahui kan sebenarnya gaji atau tunjangan kan ya besar ya, cuma kan nggak menutup ya dari pengeluaran mereka di awal. Dan cara mereka nutup pengeluaran itu ya dengan cara korupsi, dengan cara mereka menerima uang gratifikasi, menerima uang sisa proyek dan sebagainya. Dari aku itu aja sih. Oke, kalau dari aku korupsi ya udah dijelasin panjang lebar banget sama teman-teman ya. Intinya korupsi ya kurang terhadap uang, waktu, ya dana yang paling penting itu dana ya untuk pendidikan, untuk kesejahteraan warga, untuk untuk organisasi juga ya. Intinya penggelapan dana dari orang dengan tujuan untuk keuntungannya sendiri. Dan ya pada akhirnya korupsi, betul juga dari kata teman-teman, pada akhirnya adapun pendidikan korupsi ya tidak membantu banyak sekali, tapi lagi sedang trennya mereka ikut-ikut atau melihat keuntungannya dari dana-dana tersebut. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sih juga setuju dengan penjelasan teman-teman semua tadi ya, tentang pengertiannya, tentang jenisnya dan lain-lain. Juga mungkin aku akan lebih bahas kayak ke peraturan gitu ya, kayak aturannya untuk para koruptor. Seperti tadi sempat dibahas sama Richard sih, kalau misalnya contoh aja di Cina itu hukuman mati untuk para koruptornya. Dan sebetulnya ini juga kalau misalnya diterapkan juga bisa mengurangi sebetulnya. Dan ini juga pernah aku dengar waktu di Mata Najwa, dia punya saat itu narasumber dengan hakim kan ya, saya lupa namanya siapa, tapi dia pun ngomong kalau misalnya di Indonesia pun untuk menanggulangi korupsi ini hukumannya itu kayak terlalu ringan. Walaupun dia mau menghukum mati para koruptor itu tidak bisa, karena UU tidak karena ada batasan dari undang-undang itu, dari aturan itu. Karena dia ngomong kalau misalnya dari UU korupsi itu yang seharusnya misalnya berdiri sendiri, korupsi dari 1 sampai 2 triliun misalnya dihukum 10 tahun, contoh saja kayak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kalau dalam peraturan Indonesia
korupsi ini selalu dihubungkan dengan aturan lain, misalnya di HAM. Jadi kalau misalnya orang mau dihukum mati, pasti dikonekin, oh nggak bisa, ini karena ada HAM, dia punya hak dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin seperti itu yang disayangkan ya. Lalu juga kalau dari aku sendiri sih sebetulnya juga kurang setuju kalau misalnya hukuman mati, walaupun memang lebih membuat jera ya. Tapi aku lebih setuju kalau misalnya hukuman penjara seumur hidup gitu, contohnya gitu. Tapi juga membuat ragu karena di Indonesia ini rumor-rumor dulu sih sebetulnya. Katanya kalau di penjara itu bisa beli kamar. Jadi kalau orang yang punya uang lebih banyak bisa punya kamar yang lebih bagus gitu. Jadi mereka pun juga dari korupsi itu juga enggak kerasa apa-apa. Mereka setelah korupsi di penjara punya uang banyak, bisa beli kamar, bisa beli apa-apa, uang mereka tetap, itu juga tidak akan membuat jera kalau menurutku. Juga aku sempat nemu berita yang cukup lucu sih. Korupsi itu bisa dibandingkan dengan pencurian sandal. Kalau misalnya kita lihat secara dari judul aja, itu kan perbandingannya sudah jauh banget ya. Ini pencurian sandal, yang satunya korupsi uang negara, dimana dari hukuman yang aku baca di waktu itu, pencuri sandal ini dapat hukuman 5 tahun. Padahal itu cuma mencuri satu sandal dan berdampak hanya pada satu orang saja. Sedangkan yang korupsi pembandingnya itu ada seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1,3 triliun, itu cuma dihukum 8 tahun. Ada yang 7 sampai 7 triliun karena ada kerjasama dengan sebuah bank gitu, melakukan korupsi, dia dihukum 10 tahun. Memang kalau terlihat koruptor-koruptor ini dapat hukuman yang lebih lama ya. Tapi kalau misalnya dari secara perbandingan dari kerugian yang diterima para korban kan sangatlah jauh. Yang satu misalnya sandal 20-50 ribu, yang satunya sampai 1,3 sampai 7 triliun. Tapi kok hukuman yang diberikan cuma berbeda dari 3 tahun ini aja. Apakah memang cuma bisa segitu, atau sebetulnya seharusnya bisa, kalau menurutku bisa diberikan hukuman yang lebih berat lagi daripada 8 atau 10 tahun itu aja. Kalau dari aku sudah cukup seperti itu sih. Mungkin dari yang lain mau menambahkan lagi untuk kasus korupsi ini? Udah sih sama aku, cukup. Aman Sam. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi topik terakhir ya. Jadi menurut kalian ada enggak keterkaitan antara metaverse dengan anti korupsi dan kekerasan seksual itu? Ada hubungannya atau tidak sama sekali malahan? Oke, kalau dari aku, menurutku tuh metaverse itu sangat berpotensi untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah tindakan korupsi. Contohnya seperti berita yang baru-baru ini, adanya muncul layanan yang bernama konsultasi virtual otonomi daerah. Itu merupakan buatan dari Kementerian Dalam Negeri yang berbasis metaverse. Itu sangat dipercaya untuk berpotensi menekan adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya yaitu layanan berbasis metaverse itu pemerintah tuh hanya bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusatnya hanya untuk sebatas dengan dunia maya. Jadi mereka tuh melaunching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar hanya konsultasi otonomi daerah yang berbasis virtual dengan adanya teknologi metaverse atau 3D animasi. Tentunya layanan itu bisa diakses melalui web dari oda.kemendagri.go.id. Jadi Kemendagri itu akan memberikan akses khusus kepada Pemda untuk layanan tersebut, sehingga
pemerintah daerah tidak perlu lagi berkonsultasi kepada pemerintah ke Jakarta. Uji coba layanan tersebut itu dilakukan dan diluncurkan pada peringatan Hari Otonomi Daerah pada Senin tanggal 25 April 2022. Jadi menurutku tuh teknologi metaverse itu sangat membantu saat ini untuk mencegah namanya tindakan korupsi terutama di pemerintah daerah. Kemudian kalau terkait kasus kekerasan seksual atau tindakan seperti pemerkosaan itu ini sangat berpotensi dan bisa memicu kekerasan seksual itu semakin melonjak. Contohnya itu seperti di dunia virtual metaverse itu tampaknya seperti bukan menjadi ruang yang aman bagi perempuan terutama. Jadi baru-baru ini itu ada seorang peneliti yang bernama Nina Jean Patel mengaku mengalami pemerkosaan di metaverse Facebook Horizon Venus. Jadi Patel ini merupakan seorang psikoterapis sekaligus CEO founder Kabuni Ventures yang pada akhir tahun lalu itu mendapat kesempatan untuk menjajal metaverse bikinan Facebook. Tetapi di sini ia malah merasa menjadi korban dari pelecehan seksual. Di mana Patel menyebutkan ada sekelompok avatar laki-laki yang menyentuh avatarnya sehingga para pelaku ini juga telah melakukan pengambilan foto avatar Patel tanpa izin dan mengutarakannya dengan pembicaraan dengan kata-kata yang kasar. Banyak sekali orang yang terutama pada kaum ibu-ibu yang mengatakan bahwa pelecehan yang menimpa Patel itu terjadi begitu cepat. Jadi ia tidak sempat berpikir untuk memblokir atau melaporkan orang-orang yang melecehkannya, sehingga pelecehan tersebut bisa saja terjadi. Kemudian Patel itu juga di sini dijelaskan bahwa pelecehan yang ia dapat itu di metaverse Facebook terasa sangat mirip sekali di dunia nyata. Jadi realitas virtual pada dasarnya itu dirancang sehingga pikiran dan tubuh tidak dapat membedakan antara pengalaman virtual atau digital dari yang kita lihat ini secara nyata. Kemudian kalau pelecehan seksual itu sangat ditanggapi serius, terutama di zaman metaverse ini karena tidak sabdat kita hindari, terutama semakin berkembangnya di dunia digital ini. Sama seperti dengan di IG, media sosial yang ada sekarang, maupun Twitter atau Facebook, kadang-kadang itu terjadi pelecehan atau saling melecehkan satu sama lain. Dan itu hanya menggunakan verbal atau komentar-komentar yang berbau seks. Sehingga virtual reality itu lebih immerse atau lebih realistis, di mana maksudnya itu bisa melakukan hal yang sebelumnya dilakukan dengan lebih tindakan secara realistis. Teknologi metaverse itu didesain secara khusus dan luas. Praktis perilaku akan pelecehan seksual di metaverse itu akan sulit dihindari sampai sekarang. Jadi kalau dari aku gitu sih, cukup. Ya, mungkin kalau dari pendapatku mengenai pelecehan atau kekerasan seksual itu pasti akan terjadi di metaverse karena emang ya mungkin secara logika emang kalau di Instagram atau di Facebook atau di Twitter bisa, pasti di metaverse juga bisa, dan itu juga tidak menutup kemungkinan entah itu korbannya laki-laki atau perempuan seperti itu, walaupun memang tidak secara fisik, tetapi juga masih bisa secara psikis atau secara mental dan juga secara verbal. Mungkin lebih menggarisbawahi verbal dan psikis itu buat yang akan terjadi di metaverse mengenai kekerasan seksual dan mengenai korupsi dalam metaverse itu mungkin akan minim terjadi, tetapi ya kita tahu pasti mereka akan mencari jalan yang lain supaya bisa menemukan
menemukan ya solusi yang baru. Mungkin bisa seperti dengan cara kayak korupsinya itu memberikan katakanlah memberikan lahan di metaverse seperti itu, dan itu juga mungkin orang nggak bakal sadar, nggak bakal paham mengenai nanti hukumannya seperti apa. Soalnya kan di Indonesia sendiri kan juga masih belum ada mengenai UU metaverse ini. Jika terjadi kejahatan di metaverse ini, salah satunya korupsi seperti itu. Kalau misal katakanlah diberikan lahan atau diberikan stocks metaverse, itu juga pasti susah. Atau mungkin juga misal kalau uang hasil korupsi itu dijadikan pencucian uang melalui ya tadi pembelian lahan atau pembelian stok, karena itu memang udah pernah terjadi di NFT. Itu juga pernah terjadi kayak seorang udah melakukan korupsi, terus pencucian uangnya itu dengan cara membeli karya di NFT seperti itu. Kalau dari aku mungkin itu. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya anti korupsi sama kekerasan seksual itu bisa dihubungkan ke metaverse. Karena sebenarnya kan metaverse ini sebenarnya menurutku itu bisa lebih malahan tindakan seperti ini. Karena kan kita belum tahu metaverse ini kedepannya gimana. Kemungkinan besar kan bisa jadi nanti user-user yang memakai metaverse ini kan mereka bisa bersembunyi di top menjadi anonimus gitu. Jadi kayak mereka nggak tahu dia membuat profil, tapi kita nggak tahu dia ini sebenarnya siapa di dunia nyata. Nah, itu yang ditakutkan. Kenapa ditakutkan? Kan kalau mereka bisa begitu, berarti kan di metaverse mereka bisa lebih barbar gitu ya, bisa lebih mengucapkan apa yang mereka inginkan, mereka bisa berbuat sesuka mereka. Jadi itu bisa dampaknya itu bisa sangat negatif sekali bagi pengguna metaverse lainnya. Tapi itu kembali lagi sebenarnya ke aturan dari metaverse ini sendiri. Karena kalau ada aturan atau regulasi yang meng-highlight kayak mengenai hal-hal yang anti korupsi sama kekerasan seksual itu, mereka mungkin bisa mencegah. Jadi kan dari metaverse sendiri mereka kan sudah bilang ya dari video tadi itu kan biasanya kalau kita membuat hal-hal tren-tren lain tuh biasanya tuh kita membuat tren itu baru peraturannya menyusul kan, berarti kan biasanya begitu, peraturannya selalu menyusul. Tapi kalau metaverse ini mereka sudah bilang dari awal kalau mereka itu bakal membuat aturannya dulu, baru nanti metaverse-nya nanti diluncurkan. Nah itu mungkin itu harus aturan-aturan metaverse itu harus diperinci lagi, jadi supaya bisa menghindari hal-hal seperti kekerasan seksual dan anti korupsi itu sendiri. Dari aku mungkin itu aja. Iya, kalau dari aku hubungan korupsi dan kekerasan seksual di metaverse, iya, dua-duanya sama-sama bisa terjadi ya. Karena pada dasarnya kalau metaverse ini akan menggantikan dunia kita saat ini, ya tentunya juga akan terjadi ke depannya kekerasan seksual dan korupsi terjadi pada dunia metaverse. Seperti yang kita tahu bahwa dulu dengan adanya internet, pelecehan seksual atau kekerasan seksual juga dan korupsi juga ada yang akan kurang, ya pastinya pada metaverse juga akan terjadi. Lagi-lagi baliknya ke mental dari orang itu sendiri dan khususnya orang Indonesia sih. Bagaimana orang Indonesia akankah membawa mental kekerasan seksual dan
korupsinya ke dunia metaverse nantinya. Ya pastinya kita melihat dengan adanya metaverse kemarin itu tidak mungkin kalau tidak ada korupsi di belakangnya. Jadi tentu semuanya akan terjadi ya. Pada akhirnya korupsi dan kekerasan seksual juga akan muncul pada dunia metaverse gitu. Iya, kalau dari aku sendiri juga metaverse dengan anti korupsi dan kekerasan seksual itu memiliki kaitan kalau menurutku juga. Karena kalau misalnya seperti tadi yang disampaikan Ricky, aku juga sempat baca artikelnya itu tentang Kemendagri yang ingin meluncurkan layanan yang dapat melakukan pencegahan pada korupsi secara metaverse itu, dan juga katanya juga bisa mengurangi politik money game gitu katanya. Dan menurutku hal itu juga bisa dilakukan sebetulnya kalau misalnya betul-betul dijalankan dengan sepenuhnya gitu. Dan untuk kekerasan seksual sendiri, kalau menurutku juga bisa terjadi. Aku juga sempat baca tadi sama seperti Ricky dari Nina Patel, dan juga ada satu lagi yang aku temuin itu terhadap beta testernya. Jadi di awal-awal tuh juga mereka pernah nyoba, dan dengan kasus yang sama mereka juga mengalami kekerasan seksual. Lalu sebetulnya si Nina Patel tadi juga sempat membagikan pengalamannya itu di media sosial kan, tetapi malah bukannya menyalahkan kekerasan seksual itu, malah para netizen dari orang luar sana itu mengatakan sudah tahu di dunia metaverse kayak gitu kenapa pakai avatar perempuan. Nah itu kan sebetulnya suatu yang aneh kan. Itu kan kalau menurutku juga bukan sebagai suatu alasan. Kalau misalnya mau pakai avatar apapun, sebetulnya juga tidak dibetulkan untuk mendapat perlakuan seperti itu. Juga selain itu kekerasan seksual itu pun ternyata sudah ditanggapi oleh Meta. Untungnya mereka juga sudah menerapkan sistem di mana avatar itu harus memiliki, ada fitur yang membatasi jarak antara avatar kurang lebih 1 meter seperti itu. Dan mungkin kalau tapi selain itu kan seperti yang kita ketahui kalau kekerasan seksual ada kayak perkataan verbal maupun gestur-gestur gitu kan. Mungkin kedepannya untuk space di metaverse yang khususnya untuk publik bisa ada larangan-larangan akan kata-kata tertentu yang berbau-bau seksual atau gestur-gestur tertentu yang memiliki gestur kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut. Jadi, sekian dari aku sih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan tambahan atau ada tambahan lagi dari topik-topik sebelumnya juga bisa. Aku nggak ada. Aku aman, Sam. Dari aku aman. Aku aman sih. Oke, jadi diskusi kita hari ini sudah selesai ya. Jadi sekian Pak Felix, diskusi dari kelompok 3, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kata-kata dari diskusi kita yang menyinggung. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.